Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para Bapak Ibu, saudara semua penyimak kajian dari Joka Mengaji. Untuk sore hari ini kita lanjutkan kajian untuk kajian himpunan dari Kitabul Ahkam. Kita buka Kitabul Ahkam halaman 31 yang paling bawah ini. 31 yang bawah ya, 9, 31. Hadisna Abdurrahman itu ya. Kita buka bersama. Hadisna Abdurrahman wa Abdur Razzaq al-Ma'na qala akhbarna Sufyan an Abi Ishaq anil Aizar ibni Huraits an Umar ibni Sa'din an Abi huwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajibatu min qada'illah ta'ala lil mu'min. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, aku merasa takjub, heran terhadap ketetapan Allah bagi orang iman. In asabahu khairun hamida rabbah wa syakara. Jika ia mendapatkan kebaikan, maka seorang mukmin itu memuji Rabbnya dan bersyukur kepada Rabbnya. Wa in asabathu musibatun hamida rabbah wa sabara. Jika seorang mukmin mendapatkan musibah, ditimpa musibah, ia tetap memuji Rabbnya dan bersabar atas musibah tersebut. Yu'jarul mu'min fi kulli syai'in hatta fil luqamati yarfa'uha ila fimra'atihi. Jadi seorang mukmin itu diberikan pahala dalam setiap keadaan, bahkan sampai suapan yang ia angkat ke mulut istrinya. Jadi Rasulullah sendiri itu takjub dengan ketetapan Allah kepada orang iman. Nah, takjub di sini bukan keheranan karena tidak tahu, itu bukan, tetapi pengagungan terhadap hikmah Allah. Artinya apa? Artinya betapa agung ketetapan Allah pada orang iman. Ketika mendapatkan nikmat, orang iman itu menggabungkan antara memuji Allah dengan bersyukur. Ketika mendapatkan musibah, orang iman memuji Allah lagi dengan bersabar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengembalikan perkaranya kepada Allah. Inilah derajat iman yang tinggi. Ketika seseorang mendapatkan nikmat, maka dia memuji Allah dan bersyukur. Ketika mendapatkan musibah, dia pun memuji Allah dan bersabar. Maka kaidah ini menjadi sebuah kaidah besar dalam agama, dalam Islam, bahwa seluruh aktivitas seorang mukmin itu bernilai ibadah jika disertai dengan iman dan niat yang benar. Bahkan makan saja, memberikan nafkah, ini kan tidak harus menyuap, itu tidak, artinya memberikan nafkah kepada istri saja, memberikan nafkah kepada istri, kepada keluarganya, dan interaksi kepada keluarganya, itu bisa menjadikan pahala. Hatta fil luqamati yarfa'uha ila fimra'atihi. Ini ulama menjelaskan, ini bukan sekedar contoh romantis saja, tapi terdapat dalil fikih niat. Ketika seseorang memberikan makan kepada anaknya, istrinya, yang memang untuk diniati untuk mencari pahala, maka itu menjadi sebab pahala, sebab ibadah. Amal kecil bisa menjadi besar sebab niatnya. Dengan rumah tangga itu termasuk ladang untuk ladang akhirat. Memberikan nafkah anak istri, bersabar atas bersabar atas menghadapi istri, menghadapi anak, ini juga menjadi ladang pahala.
Hadatsana Abdul Warith ibnu Abdus Samad ibnu Abdul Warith bin Sa'id, yaitu Abu Ubaidah, hadatsani Abi hadatsani Al-Husain ibnu Zakwan an Abdullah ibnu Buraidah qala hadatsani Yahya ibnu Ya'mur anna Abul Aswad At-Taili hadatsahu an Abi Dzar annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man idda'a ma laysa lahu falaysa minna falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah fi Kitab Al-Ahkam, sebuah hukum barang siapa yang mengaku-ngaku sesuatu yang bukan miliknya, ma laysa lahu falaysa minna, maka orang tersebut bukan golongan kami. Falyatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Man da'a ma laysa lahu. Para ulama itu menjelaskan bahwa idda'a, mengaku-ngaku, itu mencakup mengaku mengklaim nasab, mengaku nasab yang bukan miliknya, atau mengklaim mengaku harta yang bukan miliknya, mengklaim jabatan, kedudukan, atau kehormatan yang sebenarnya bukan miliknya, termasuk amal, prestasi, dan lainnya. Mengaku sebagai bagian dari sesuatu golongan atau perjuangan yang hakikatnya dia tidak berada di atasnya, maka pengakuan ini dosa besar. Dosa besar. Falaisa minna. Ungkapan falaisa minna ini bukan berarti kafir, itu tidak. Tapi bukan berada di atas jalan atau akhlak dari Rasulullah SAW. Keluar dari kesempurnaan ittiba, keluar dari sunnah Rasulullah. Berarti melakukan dosa besar. Makanya sebagian penjelasan para ulama bahwa lafaz laisa minna yang sering kita temui nanti di berbagai hadis itu menunjukkan ancaman besar dan dosa besar, tapi bukan sampai tahap ke pengkafiran selama tidak disertai penghalalan. Sedangkan kalimat falyatabawwa maq'adahu minan nar wal yatabawwa maq'adahu minan nar, ini adalah ancaman yang sangat keras. Bahkan pensyarah dari Sahih Muslim Imam Nawawi menjelaskan bahwa ancaman ini menunjukkan saking besarnya dosa seseorang berdusta untuk mengambil hak orang lain, karena ini merusak keadilan, menzalimi orang, dan menipu masyarakat. Maknanya jika ia tidak bertaubat, ia berhak mendapatkan azab. Karena ini menunjukkan perbuatan dosa yang sangat besar. Kabirah, termasuk dosa besar. Hadisna Musa ibn Ismail, hadisna Wuhaibun an Khalidin an Abi Duha an Ali alaihi salam an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi al-qalam an thalathah an naim hatta yastayqid wa an sabiyyi hatta yahtalim wa anil majnun hatta yaqil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Ali, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, diangkat pena, artinya pena pencatat dosa. Itu diangkat dari 3 golongan ini. Artinya 3 golongan ini ketika dia melakukan dosa, maka dosanya itu tidak tertulis. Yang pertama yaitu an-naim hatta yastaiqid. Orang yang tertidur, dia tidak sadar melakukan dosa, karena ada itu orang tidur apa namanya itu, ngelindur. Jadi dia masih tidur tapi jalan. Nah, ini bahaya ini. Dia lupa melakukan dosa, maka dosanya itu tidak tertulis sampai dia bangun dari tidurnya. Kemudian anak kecil, wa anis sabiyyi hatta yahtalim. Anak kecil melakukan dosa sampai dia balik. Itu juga tidak ditulis dosanya. Dan yang terakhir adalah orang gila sampai dia berakal. Itu juga tidak ditulis dosanya. Ini maksudnya rufi al-qulam, tidak ditulis dosanya. Para ulama menjelaskan qalam itu adalah pencatat amal, perbuatan dosa dan pahala. Artinya ketika qalam ini diangkat, pena ini diangkat, tidak ada dibebani dosa dan tanggung jawab secara hukum syar'i. Berarti dia tidak ditulis dosa, juga tidak ditulis pahala. Tidak ditulis pahala sama sekali. Tidak ada dosa dan hukuman atas perbuatan mereka. Itu orang yang tidur itu artinya ucapannya, ketika orang lindur itu ucapannya atau perbuatannya saat dia tidur itu tidak berdosa. Jika ia meninggalkan kewajiban karena tidur, misalkan dia ketiduran karena belum sholat, kan kalau meninggalkan sholat kan itu kan
dosa, ya kan? Dia saking capeknya dia, kemudian dia tertidur dari siang zuhur sampai maghrib. Jadi ada 2 waktu sholat yang belum ia kerjakan. Eee, Dia tidak dosa karena, meninggalkan kewajiban itu karena benar-benar tertidur, tetapi dia wajib untuk mengqadha ketika dia bangun. Eee, Makanya ini sama seperti hadis, barang siapa yang tertidur dari sholat atau lupa, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Kemudian as-sabiyyu hatta yahtalim, seorang bocah, seorang anak yang belum balik, anak kecil yang belum mukallaf. Mukallaf itu terbebani syariat, dosa tidak dicatat atasnya, namun, ia dilatih untuk ibadah, diperintahkan untuk sholat. Makanya sejak usia 7 tahun seorang anak ini sudah dilatih untuk mengerjakan kewajiban, yaitu sholat. Nah, dia belum balik, tapi sudah dilatih untuk mengerjakan sholat. Meskipun ketika dia mengerjakan dosa di umur segitu, itu belum belum dikatakan berdosa. Tapi kewajiban kewajiban mulai diajarkan. Nah, ini bukan apa itu umur 7 tahun sampai 10 tahun. Nah, itu baru boleh, ketika tidak meninggalkan sholat, itu baru dipukul. Tanda baliknya apa? Nah, kalau dalam hadis ini tanda baliknya yaitu ihtilam. Ihtilam itu adalah mimpi basah atau tumbuh rambut dari kemaluan. Meskipun dia belum sunat, tapi kalau dia sudah ihtilam, sudah mimpi basah, sudah tumbuh rambut di kemaluannya, maka usia tertentu menurut fuqaha, maka dia sudah berkewajiban menanggung syariat, sudah ditulis dosa kalau sudah melakukan dosa. Kemudian yang ketiga yaitu majnun, orang majnun hatta yaqil, orang gila sampai dia berakal. Orang yang hilang akal, zahaba aqli, hilang akalnya. Nah, ini tidak dikenai dosa karena syarat taklif adalah akal. Salah satunya kan adalah akal, syarat dari taklif. Nah, beban syariat itu diberikan salah satunya orang yang memiliki akal yang sempurna. Nah, jika ia dalam keadaan majnun, dalam keadaan gila, maka syarat taklif ini tidak berlaku, hukum syar'i itu tidak berlaku. Kecuali ketika dia sadar, maka kewajiban amalan itu mulai dicatat untuknya. Nah, ulama memasukkan orang yang hilang kesadaran total, artinya orang yang dalam keadaan apa itu hilang sadarnya apa ya, seperti orang sakit yang kesadarannya hilang, apa itu namanya itu, ya termasuk amnesia, pikun, terus apa, orang yang tidak sadar karena stroke, mungkin barangkali karena stroke dia tidak sadar kesadarannya. Ulama memasukkan pada sama seperti orang gila ini hukumnya. Jadi orang yang keadaan pikun, pikun itu juga dimasukkan kepada kategori ini karena dia akalnya itu sudah hilang, akalnya sudah hilang. Makanya kalau hukum apa taklif syar'i itu kan butuh syarat-syaratnya. Pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga yaitu berakal. Jika salah satu hilang dari syarat ini, maka taklif syar'i itu tidak berlaku. Inilah Islam itu sebagai agama keadilan dan rahmat itu seperti ini. Jadi Allah itu tidak membebani orang yang tidak sadar, orang yang belum mampu, orang yang hilang akalnya. Ini menunjukkan bahwa syarat ini telah sempurna. Telah sempurna. Nah, ini termasuk perbedaan antara dosa dan kewajiban, ini juga perlu kita tahu. Tidak berdosa itu bukan berarti gugur kewajiban secara mutlak. Contoh, orang yang tidur, tadi yang kelompok pertama itu an-naim hatta yastayqid, orang yang tidur itu tidak berdosa ketika dia meninggalkan kewajibannya karena tidurnya tadi, karena ada ilahnya tadi, tidurnya tadi tidak berdosa. Tapi kewajiban masih berlaku hatta yastayqid, sampai dia bangun. Kalau dia meninggalkan sholat ketika tidur, maka kewajiban itu harus dikerjakan, qadha sholat. Nah, itu yang tertidur. Kemudian anak kecil.
Anak kecil itu belum melakukan kewajiban seperti sholat itu tidak berdosa, tapi tetap harus dilatih, harus dilatih. Beda lagi dengan orang yang gila tadi, dia baru apa itu eh, hukum taklif syar'inya baru boleh dikerjakan lagi ketika dia sudah sadar. Makanya saya heran di Islam jamaah ini ada orang yang keadaannya pikun, padahal hukum taklifnya ini sudah tidak dibebankan, tapi pembacaan teks itu masih harus dibacakan. Saya dulu di Malang, tugas di Malang, di Malang kelompok Bedali. Itu ada orang tua yang sudah dalam keadaan sakit, sudah dalam keadaan tidak sadar. Untuk menggerakkan badannya saja tidak tahu, tidak bisa. Sudah tidak dalam keadaan tidak sadar. Nah, ini kewajibannya membacakan teks wajib. Jadi saya datang kepada orang yang tidak sadar membacakan teks dari Bapak Imam. Dibacakan. Padahal secara syariat, secara syarat itu sudah tidak berlaku, kewajibannya sholat saja tidak berlaku, apalagi mendengarkan teks. Ini contoh pengagungan mereka Islam jamaah kepada keimaman itu lebih tinggi daripada kepada Allah dan Rasulullah. Itu gak tahu kalau sekarang. Hadatsana Utsman wa Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala hadatsana Waqi an Sufyan an Sama an Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yaf yafhamuhu kullu man sami'ah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ucapan yang sangat jelas, wadih, jelas, jelas faslan, jelas sekali, terpisah-pisah sehingga dapat difahami oleh setiap orang yang mendengarnya. Jadi Rasulullah itu mengucapkan kalimat itu secara terpisah-pisah, jelas, teratur, apalagi tidak bercampur, tidak tergesa-gesa. Setiap kalimatnya ini terpisah tapi tertata, bukan ucapan yang tergopoh-gopoh atau samar. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menjelaskan bahwa maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbicara dengan tenang dan terukur, sehingga setiap katanya yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu sampai masuk ke hati dan ke akal bagi pendengarnya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu bahasa Nabi kedalaman makna tanpa ada kerumitan yang difahami oleh jamaahnya, oleh sahabatnya itu. Berarti antara orang awam, orang yang berilmu, orang tua, dan anak-anak ini bisa menerima. Inilah ciri dari Jawami'ul Kalam, Jawami'ul Kalim, yaitu ucapan singkat tapi penuh dengan makna. Nah, ini termasuk akhlak dari Nabi juga. Makanya Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berbicara itu tidak tergesa-gesa, tidak bertele-tele, tidak pula terlalu singkat sehingga membingungkan. Semua itu ada adab di dalam lisan yang sempurna. Adab bicara. Hadatsana Abu Taubah qala za'amal Walid anil Auza'i an Qurrah an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu kalam la yubda' fihi bilhamdulillah fahuwa ajzam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, setiap ucapan, setiap kalam, kullu kalam ini setiap kalam yang dimulai di dalamnya tidak mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, maka hukumnya ajdam. Ajdam itu terputus, terpotong. Kalau dalam riwayat lain, kullu mri'in fi balin la yubda' fihi bilhamdulillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang penting tidak diawali dengan memuji Allah, alhamdulillah itu, maka ia terpotong dari kebarokahan, termasuk perkara penting itu khutbah, ceramah, pelajaran, akad,
apalagi surat resmi, penulisan ilmiah, apalagi keputusan penting, hukum, itu diusahakan memulai dengan kalimat bersyukur kepada Allah. Jeda atau aqta itu maknanya memang terputus atau terpotong, tidak sempurna, kurang kebarokahannya. Bukan berarti haram atau batal, tidak, tapi kehilangan kesempurnaan, kehilangan kebarokahan, kehilangan pengaruh kebaikan. Makanya Imam Nawawi itu menjelaskan bahwa maksudnya terputus dari kebarokahan dan pujian Allah. Nah, kenapa kita memulai kalimat-kalimat nasihat, ceramah, atau khutbah itu dimulai dengan memuji kepada Allah? Karena ini mengandung pengakuan bahwa pengakuan rububiyahnya Allah, mengingatkan bahwa pelaku urusan ini, semuanya ini milik Allah, di bawah pengawasan Allah, bergantung kepada taufik Allah. Maka siapa yang memulai dengan hamdu, dengan memuji kepada Allah, berarti mengaitkan amalnya dengan Allah. Itu berarti membuka pintu kebarokahan. Hadatsana Musaddadun, yaitu Musa ibn Ismail qala hadatsana Abdul Wahid ibn Ziyadin hadatsana Hasim ibn Qulaibin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qulu khutbah laisa fiha tasyahud fahiya kal yadil jazma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap khutbah yang di dalamnya tidak ada tasyahud, maka ia seperti tangan yang kepotong. Makna dari khutbah itu menurut ulama adalah mencakup khutbah Jumat, atau khutbah Id, khutbah nikah, atau khutbah nasihat, ceramah agama, itu artinya pembicaraan resmi keagamaan. Itu semua yang disampaikan kepada manusia itu namanya khutbah. Nah, Rasulullah mengatakan setiap khutbah yang di dalamnya tidak ada tasyahud, maka dia seperti tangan yang terpotong. Tasyahud ini maksudnya adalah syahadatain, yaitu kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau alhamdulillah dan syahadat, sebagaimana kebiasaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika khutbah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu ketika khutbah itu selalu dibuka dengan pujian kepada Allah dan syahadat, bukan dengan kata-kata kosong. Dan makna yadul jazma, tangan terpotong, ini artinya tidak sempurna. Ini sebuah perumpamaan. Ulama menjelaskan bahwa perumpamaan ini bukan bermakna pidato atau khutbah yang tidak di dalam tidak ada tasyahud kemudian batal, tidak, tapi menunjukkan kekurangan besar atau kurang sempurna. Tidak ada kebarokahan khutbah yang di dalamnya tidak ada tasyahud. Makanya ini sebagai peringatan keras kepada kita sebagai dai-dai, penceramah, atau sebagai mubaligh, usahakan ketika kita mulai menyampaikan ilmu, maka kita awali dengan memuji kepada Allah dan syahadat. Hadatsana Hanad hadatsana Husain al-Ju'fi an Zaidah an Simak bin Harbin an Hanashin an Ali qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taqadha ilaika rajulani fala taqdi lil awwal hatta tasma' kalaman akhar fasawfa tadri kaifa taqdi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan nasihat kepada menantunya, juga kepada sepupunya yaitu Ali bin Abi Thalib. Apabila Rasulullah berpesan kepada Ali, ketika engkau menghukumi, ketika datang kepadamu dua orang laki-laki yang bersengketa, maka jangan engkau putuskan perkara untuk yang pertama datang, sampai engkau mendengar keterangan dari yang lain. Dengan begitu engkau akan mengetahui bagaimana seharusnya engkau memutuskan perkara. Qala Ali fama ziltu qadiyan ba'du. Ali mengatakan, setelah itu saya tidak henti-hentinya menggunakan hadisnya Rasulullah ini sebagai juru hukum. Ali dijadikan juru hukum, pesannya Rasulullah ini digunakan. Tidak langsung memberikan hukum, tapi mendengar dua belah pihak. Nah, ini larangan memutuskan perkara sebelum mendengar kedua belah pihak.
Ini ulama menjelaskan bahwa hadis ini adalah kaidah yang sangat besar dalam peradilan Islam. Seorang hakim itu haram memutuskan perkara yang hanya berdasarkan pengakuan sepihak, atau cerita yang terdengar lebih meyakinkan sampai dia mendengar teman perkaranya itu, lawan perkaranya itu. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan keadilan itu tidak akan terwujud kecuali dengan mendengar kedua belah pihak secara utuh, Makanya di sini kata Ali, fasaufa tadri kaifa taqdi, kata Rasulullah. Kebenaran itu sering kali baru nampak setelah kedua belah pihak itu berbicara. Yang tampak benar di awal bisa jadi batil, yang tampak lemah bisa jadi pihak yang benar. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita yang sebagai hakim itu harus hati-hati dalam menghukumi manusia. Ini berlaku untuk umum siapapun, bukan hanya hakim saja sebenarnya. Walaupun hadis ini ditujukan kepada Ali yang saat itu sebagai qadhi, para ulama menegaskan kaidah ini berlaku untuk hakim, untuk pemimpin, untuk guru, untuk orang tua, untuk mediator, apalagi siapapun yang diminta untuk menyelesaikan konflik. Maka dia tidak boleh menghakimi sebelum mendengar kedua sisi. Hadisna Muhammad ibn Musanna al-Anazi, hadisna Yahya yakni ibn Sa'idin, an Ubaidillah an Nafi, an Safiyah, an ba'di aswajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ata arafan fas'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mendatangi seorang araf itu peramal, termasuk dukun, lalu bertanya kepadanya tentang suatu perkara, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Kalau dalam hadis lain, dalam hadis selanjutnya ini ya, man ata kahinan au arafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun, peramal, dan dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun atau peramal, itu sama halnya dia mengkufuri, tidak percaya dengan apa-apa yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama menjelaskan al-araf itu adalah orang yang mengetahui, yang mengaku mengetahui barang gaib, perkara gaib. Itu termasuk di dalamnya adalah peramal, dukun, orang pintar, paranormal. Siapapun yang mengklaim bahwa dia mengetahui sesuatu yang tersembunyi secara batin, rezeki, ramalan masa depan, apa itu yang biasa di apa? Zodiak juga termasuk, indigo ya. Ya, indigo itu termasuk, tidak boleh kita mempercayainya. Perbedaannya antara bertanya dan membenarkan, itu ulama merunci. Datang saja kepada arafan, dia datang kepada seorang peramal atau dukun, bertanya satu hal, satu perkara, maka ini hukumnya dosa besar. Sholatnya selama 40 hari itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, 40 hari, 40 malam. Artinya bukan berarti gugur kewajiban sholat itu tidak, tapi dia tidak mendapatkan pahala ketika dia sholat selama 40 hari. Kewajibannya tetap wajib, mengerjakan sholat wajib, tapi selama 40 hari sholatnya ini tidak diterima. Ini kalau datang bertanya, hanya bertanya saja. Kalau datang dengan membenarkan ucapannya dukun, maka ini termasuk kufur, karena mendustakan wahyu dan lebih memilih mempercayai dukun. Ini jika sampai mempercayainya, membenarkannya. Sampai membenarkan, ini baru sampai membenarkan loh ya, belum meyakini. Ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama tadi datang tak bertanya, dia belum membenarkan. Ibadahnya selama 40 malam tidak diterima. Kemudian dia membenarkan. Ketika dia bertanya, dukun memberikan solusi, menyampaikan bahwa ini karena gini. Dia membenarkan, oh iya Pak, kemarin iya ini uang saya hilang, misalkan gitu. Dan membenarkan, perkataannya dukun dibenarkan.
Ini berarti tingkatan yang pertama tadi, dia mendatangi dukun, hanya bertanya saja, berarti sholatnya 40 malam tidak diterima. Kemudian ketika dia uh, membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tadi, berarti dia melakukan kufur asgor, syirik kecil, kufur asgor, kufur kecil. Uh, karena dia mendustakan wahyu, mendustakan wahyu. Tapi kalau dia sampai meyakini bahwa si dukun tadi ternyata mengetahui bahwa perkara gaib dengan mutlak, maka dia telah melakukan kufur akbar. Ini berbahaya sekali. Jadi ada 3 tingkatan. Tidak ada baiknya sama sekali mendatangi dukun atau kahin. Nah, yang pertama, datang saja dan bertanya, belum membenarkan ini, amalannya tidak diterima selama 40 malam. Membenarkan apa yang disampaikan oleh kahin, araf atau dukun itu, maka dia termasuk melakukan kufur asghar. Meyakini apa yang dikatakan oleh dukun, berarti dia termasuk mengerjakan kufur akbar. Nauzubillah min dzalik. Jadi dia tetap mempunyai kewajiban untuk sholat, tapi sholatnya selama 40 malam itu kehilangan pahala. Tidak ada pahalanya sama sekali. Karena ilmu gaib itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengklaim mengetahui barang gaib, maka dia telah berdusta atau dia telah dibantu oleh setan. Karena tidak adalah ya'lamuhu illallah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Nah, hadis ini sebagai penjaga tauhid dari pintu yang terkecil, menutup pintu kesyirikan sejak awal. Artinya sekedar bertanya sudah dihukumi, apalagi membenarkan. Ini menunjukkan kerasnya Islam terhadap pelaku syirik dan kerasnya Islam dalam menjaga ilmu tauhid. Sedangkan realita zaman sekarang ini para sedulur, realita zaman sekarang ini bentuk araf, bentuk kahin itu semakin halus, yaitu termasuk ramalan zodiak. Jadi orang bekerja itu ndelok bintang itu dulu di di HP. Ini kan ada bintangku apa? Sagitarius. Oh, aku berarti gak cocok kerja seperti ini. Oh, berarti nanti bulan ini sama bulan ini rezekiku banyak. Nah, ini lebih dipercaya daripada tawakal yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Padahal ini semuanya masuk pada ancaman dalam hadis ini, walaupun dibungkus dengan istilah-istilah yang modern. Hadisna Musaddadin, hadisna Yahya an Syu'bah, hadisna Al-Hakam an Abdul Hamid, yaitu Abdurrahman an Miqsam an Ibni Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haidun. Qala yatasaddaqu bi dinarin aw nisfi dinarin. Ini riwayat dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu membahas tentang seseorang yang mendatangi istrinya sementara istrinya ini dalam keadaan haid. Maka Rasulullah SAW itu memberikan kafarah. Hendaklah dia bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. Hukum mendatangi istri yang sedang haid, para ulama itu ijma bahwa haram melakukan hubungan intim ketika istri dalam keadaan haid. Ini selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Jauhilah wanita yang sedang haid. Larangan ini khusus untuk jima, bukan sekedar sentuhan atau pemesaan atau selain jima. Itu beda. Dan istimna itu juga beda nanti hukumnya. Sedangkan makna kafarat 1 dinar atau setengah dinar, ini ulama juga merincikan. 1 dinar itu untuk seorang suami yang melakukan menjima istri, hubungan dengan istri ketika istri ini baru dalam haidnya, di awal-awal haid, yaitu darahnya itu masih banyak, masih kuat. Maka dia harus sedekah 1 dinar. 1 dinar sama dengan 8 gram emas. Kalau 8 gram, 1 gram emas itu 2 juta, berarti
eee, dikalikan aja 2 juta kali 8, 16 juta itu kafarahnya. Setengah dinar itu jika, istri dalam keadaan di akhir haid, darah masih keluar, tapi tidak sederas yang pertama. Nah, ini pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dan dipilih oleh ulama-ulama hadis, diterangkan. Ada kafarah semua. Nah, apakah kafarah ini wajib ataukah sunnah? Nah, ini terjadi khilafnya. Nah, sebagian ulama di antaranya Imam Ahmad bin Hambal itu menjelaskan dalam satu riwayat, beliau mengatakan hukumnya wajib, karena perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan mayoritas ulama, jumhur ulama itu mengatakan sunnah. Ini hanya sebagai bentuk taubat dan penebus dosa. Namun semua sepakat pelakunya wajib untuk bertobat, menyesal, berhenti dari perbuatan haram tersebut. Jadi fikihnya itu memang haram hukumnya menjima istri dalam keadaan haid, baik istri itu ridho ataukah tidak, baik istri itu dalam keadaan deras-derasnya haid atau sudah berakhir, sudah masuk masuk pada haid yang akhir, darahnya keluar sedikit, itu juga tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan apa? Bermesraan, pelukan, bercumbu. Selama tidak terjadi jima maka ini boleh. Hadisna Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ali Muhammad qala hadisna Waqi hadisna Hamad bin Sulaiman Hakim al-Athram an Abi Tamimah al-Hujami an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ataha idhan aw imra'atan fi tuburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Artinya jadi hadis ini menjelaskan barang siapa yang mendatangi perempuan istri yang haid atau perempuan lewat duburnya, atau mendatangi dukun dan dia membenarkan perkataan dukun, maka sama halnya kufur kepada apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini berarti ada 3 poin ini. Yang pertama yaitu mendatangi wanita yang sedang haid. Kalau dalam hadisnya, dalam ayatnya itu surat Al-Baqarah 222, wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilu nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharun. Itu dalam ayat seperti itu. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang perempuan yang sedang haid. Katakanlah bahwa haid itu adalah kotoran. Fa'tazilu nisaa fil mahid. Maka ketika wanita atau istri sedang haid, hendaklah dia menjauhi. Wala taqrabuhunna hatta yatahharun. Janganlah mendekati perempuan yang haid sampai dia bersesuci. Nah, ini ulama memberikan penjelasan seperti Ibnu Katsir memberikan penjelasan, maksudnya la tujami'uhunna fil farji halal haid. Artinya janganlah kalian menggauli istri-istri kalian pada kemaluannya ketika mereka sedang haid. Berarti kalau menggauli di lain tempat itu masih boleh. Yang tidak boleh adalah di kemaluan istrinya. Kemudian Imam An-Nawawi juga menjelaskan ajmal muslimun, orang-orang Islam telah sepakat, berarti ahli ilmunya orang Islam sepakat ala tahrimil wadha'i fil haid. Kaum muslimin telah sepakat akan haramnya menjima wanita yang sedang haid. Wa annahu minal kabair, dan menjima istri yang sedang haid itu termasuk dosa yang besar. Itu yang pertama, yang tadi hadis Rasulullah mendatangi wanita yang sedang haid. Yang kedua yaitu menggauli istri lewat duburnya. Kalau tadi lewat kubul, ini lewat dubur. Kubul itu tempat keluarnya air kencing, dubur itu lewat belakang kotorannya. Ini kalau dalam hadis lain Rasulullah itu melaknat, mal'aunun man ata imra'atahu fi duburiha. Orang yang mendatangi istrinya lewat dubur, maka orang tersebut dilaknat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menjelaskan bahwa para sahabat dan tabi'in
itu telah sepakat wa qad ittafaqa as-sahabah wa tabi'un ala tahrimi isyanil mar'ati fi duburiha. Isyani isyani mendatangi sahabat dan tabi'in telah sepakat mengharamkan seorang suami mendatangi istri lewat duburnya. Wa huwa min a'zamil fawahish katanya. Dan itu termasuk perbuatan yang paling paling kejinya paling besar, perbuatan keji yang paling besar. Itu yang kedua. Berarti ini juga haram, perbuatannya haram. Dan yang ketiga, itu membenarkan seorang dukun, membenarkan ucapan dari seorang dukun, ucapan yang menceritakan tentang perkara gaib. Padahal Rasulullah SAW, padahal Allah sendiri mengatakan kepada Nabi, qul la ya'lamu man fis samawati wal ard, man fis sama ma fis sama qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada seorang pun baik di langit ataupun di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Ta'ala. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Dialah Allah yang mengetahui barang perkara yang gaib dan dia tidak memperlihatkan perkara gaibnya kepada siapapun. Maka siapapun orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, maka dia mengkufuri apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka Syekhul Islam rahimahullah, Ibn Taimiyah itu menjelaskan al-kuhan wal arafan innama ya'khuduna akhbarahum minasyayatin fatasdiquhum takdziba lil Qur'an. Para dukun dan peramal itu hanyalah mengambil berita dari kekasihnya, yaitu para setan, dan mereka membenarkan perkataan-perkataan setan ini yang mendustakan Al-Quran. Maka siapapun yang mempercayai dukun itu sama halnya menolak apa yang disampaikan kepada yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.